Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat sejahtera kepada sekalian. Rekan-rekan media yang saya hormati, pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan press release terkait dengan pengungkapan tindak pidana transaksi elektronik penipuan dalam bentuk modus pinjaman online yang berhasil dilakukan pengungkapan oleh jajaran Satreskrim Polres Kota Mobagu semenjak bulan Desember 2021, dan di awal tahun ini kita akan melakukan kegiatan rilis keberhasilan pengungkapan tindak pidana tersebut. Sebagai dasar, laporan polisi nomor LPB 520 12 Romawi 2021 Sulut SPK Res Kota Mobagu tanggal 13 Desember 2021 dengan tersangka saudari NL alias PPN yang kronologis pada sekitar bulan September sampai dengan bulan November 2021, akun milik tersangka LN alias PPN memposting di media sosial Facebook tentang kegiatan pembukaan donor member yang bunganya sekitaran 60 sampai dengan 100%. Dengan rincian, ketika terdapat nasabah atau member yang menyetorkan sejumlah uang sebesar 1 juta rupiah, maka setelah 10 hari kemudian yang bersangkutan akan mendapat pengembalian uang oleh perempuan dengan inisial NL alias PPN, dalam hal ini tersangka, sebesar 1.800.000 rupiah. Dengan adanya pemberitaan atau postingan tersebut serta upaya untuk meyakinkan korban di mana tersangka atas nama saudari NL alias PPN mengatakan untuk kegiatan donor atau investasi uang miliknya itu aman karena sudah sejak bulan September 2021 sampai dengan sekarang tidak ada masalah. Dengan adanya penyampaian tersebut, maka para korban percaya dan mengikuti kegiatan donor ataupun investasi uang milik dari saudari NL alias PPN. Namun setelah mengikuti kegiatan tersebut, uang yang telah ditransfer ke rekening milik tersangka saudari NL tidak dikembalikan lagi oleh tersangka. Adapun rekening yang digunakan adalah rekening pada Bank BCA dengan nama pemilik rekening FL dan rekening dari BNI dengan nama pemilik rekening NL. Korban yang telah kita periksa sebanyak 30 orang. Untuk kasus yang pertama ini, korbannya itu sebanyak 30 orang dengan kerugian yang dialami mencapai 500 juta rupiah. Kemudian terkait dengan perkara ini, pasal yang kami persangkakan adalah pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara selama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Berikut kami perlihatkan barang bukti yang sudah kami lakukan penyitaan.
Yang pertama adalah di samping kita, rekan-rekan bisa melihat satu unit kendaraan Toyota Agya warna kuning dengan nomor polisi GB 1537NC, nomor rangka MHKA 4GA 578J 057374. Ini adalah kunci kendaraannya, ya, Toyota Agya milik dari tersangka saudari NL alias PPN. Kemudian satu cincin emas seberat 2 gram, ya. Satu unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 8662000571111550. Kemudian yang berikut satu buku tabungan Bank BCA atas nama saudari NL alias PPN. Kemudian yang berikut satu buah buku tabungan Bank BNI atas nama perempuan NL alias PPN, satu kartu ATM BCA dan satu kartu ATM BNI. Kemudian di sini juga ada bukti transaksi elektronik screenshot yang kita ekstrak atau kita angkat dengan menggunakan Atom Time Pro, sehingga kita bisa lihat chat-chat atau transaksi elektronik yang terjadi antara tersangka dengan para korban. Demikian untuk yang pertama, LP yang pertama atas nama tersangka saudari NL alias PPN. Kemudian rekan-rekan bahwa Satreskrim Polres Kota Mobagu juga dalam kasus yang sama melakukan pengungkapan dengan LP 56112 Romawi Sulut SPK Res Kota Mobagu tanggal 13 Desember 2021 dengan tersangka inisial NYK. Kronologisnya pada sekitar bulan Oktober sampai dengan November. Kalau yang pertama tadi mulai dari September dia sudah melakukan aktivitas transaksi elektronik. Untuk yang tersangka yang kedua dengan LP yang berbeda, mulai melakukan aktivitas transaksi elektronik sejak bulan Oktober sampai dengan bulan November 2021, di mana yang bersangkutan merupakan pemilik akun medsos Facebook dan memposting kegiatan buka donor member yang berbunga sekitar 60 sampai dengan 100%, dengan rincian kepada nasabah atau korban. Ketika korban atau nasabah menyetorkan uang sejumlah 1 juta rupiah, maka pada hari ke-10 nasabah akan menerima uang sebesar 1.800.000 rupiah. Kemudian bagaimana tersangka berusaha untuk meyakinkan nasabah ataupun para korbannya, yaitu dengan memberikan keyakinan aktivitas ini aman karena sudah sejak lama dan sampai sekarang tidak ada permasalahan. Dengan adanya aktivitas ini, uang yang telah ditransfer oleh para korban sebanyak 10 orang dengan kerugian mencapai 300 juta rupiah tidak bisa dikembalikan kepada para nasabah. Tersangka menggunakan rekening Bank BRI atas nama NYK. Kemudian pasal yang kita tersangkakan sama dengan kasus LP yang pertama, yaitu LP 560, yaitu pasal 45A ayat 1 dijuntukan dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Adapun barang bukti yang telah berhasil
kita lakukan penyitaan, diantaranya yaitu 1 unit handphone Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 186650058260077. Kemudian yang berikut 1 buah buku tabungan Bank BRI dan 1 buku rekapan atau buku tulis untuk merekap transaksi bukti transferan daripada para nasabah. Kemudian ini juga ada kita lakukan ekstrak terhadap chat atau transaksi elektronik. Demikian rekan-rekan press release yang kita baru saja lakukan terkait dengan pengungkapan tindak pidana transaksi elektronik yang menimbulkan korban kurang lebih 40 orang di wilayah hukum Kota Mobagu dan sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.